Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian tafsir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan memasuki pembahasan ayat 44 dari surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan memasuki ayat ke-44 sampai 46 insyaallah. Mari kita baca 3 ayat ini. Semoga ayat yang kita baca mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, ayat ke-44 dari surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masih seputar orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel dari kalangan Yahudi, di mana mereka masih ingkar terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Wabil khusus mereka ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ayat ini menyampaikan kepada mereka, Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian ta'muruna, memerintahkan, an-nasa, manusia, seluruh manusia, bil birri, melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab,
dan kalian sedang membaca Alkitab, kitab sucinya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, atau apakah kalian tidak berfikir? Nah, ini adalah ayat yang cukup tegas yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Atamuruna nasa bil birri, kenapa kalian merintahkan orang lain melakukan kebaikan? Ini ada beberapa penafsiran. Ternyata orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kanu ya'muruna an-nasa bi ta'atillah. Mereka itu senantiasa ngajak taat kepada orang lain. Wahum ya'sunahu, tapi mereka sendiri yang ingkar, tak melakukannya. Ini pendapat yang pertama. Jadi ini juga pelajaran. Ayat ini juga pelajaran bagi kaum muslimin, agar mereka kaum muslimin dan kita semuanya agar bisa jujur melaksanakan apa yang kita ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini kan berlaku jujur. Ngajak orang lain sholat tapi dirinya tidak sholat misalnya. Nah, lupa pada diri sendiri. Nah, kebiasaan mereka seperti itu. Dan kenapa ini disampaikan? Ini ternyata banyak juga di kalangan kaum muslimin yang melakukannya. Pendapat yang kedua, annahum kanu ya'muruna an-nasa bit-tamassuki bi kitabi rabbihim wa yatrukunahu bi juhudi ma fihi min nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajak orang lain berpegang teguh pada kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, tapi mereka sendiri tidak mau berpegang teguh. Nah, ini pertama apa? Taat. Ada orang ngajak orang lain melakukan ketaatan tapi dia tidak taat. Yang kedua, ngajak orang lain untuk berpegang teguh pada kitab suci, ya, kemudian dia sendiri mengingkari, tidak pernah ya, membacanya, tidak pernah mempelajarinya. Pendapat yang ketiga, annahum kanu ya'muruna bis-shadaqah. Mereka ini mengajak pada berinfak dan bersedekah, tapi dia lupa dirinya tidak berinfak dan bersedekah. Ini adalah pendapat yang ketiga. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini, jangan sampai sifat kaum muslimin sama seperti sifat ya orang-orang yang tidak beriman, di mana mereka mengajak pada kebaikan tapi lupa terhadap dirinya. Nah, kalau kita tarik pada umat Islam, maka nanti ada hadis dari Rasulullah SAW tentang seorang dai, seorang ustadz atau seorang ulama yang dia punya ilmu pengetahuan yang ngajak orang lain pada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya. Apa siksa yang diperolehnya? Ya. Maka kemudian
yulqa finnar, dia akan dicampakkan, dihisab pertama kali, dicampakkan ke dalam api neraka. Dan neraka ini dia akan digiling, fatandaliku aktabuhu wa yadur kama yudarul himaru biruhahu. Dia akan digiling. Mungkin kita tahu kalau ini gilingan yang gilingan itu dibawa oleh kuda atau ini kerbau itu. Gilingan apa itu? Yang besar. Ya, jadi yang menggiling ininya itu, membawanya itu binatang, kuda atau kerbau atau apa, keliling itu. Nah, itu saking apa ya? Saking beratnya itu. Nah, orang ini dimasukkan ke dalam gilingan itu, lalu kemudian digiling. Itu ulama itu, ustadz atau orang yang ngajak pada kebaikan tapi lupa pada dirinya. Digiling. Fatandaliku aktabu, semua isi perutnya, isi dalam tubuhnya ini hancur lebur. Fayastami'u ilaihin nas, lalu penduduk neraka itu berkumpul semuanya. Kumpul. Ya. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, ma sya'nukum ya fulan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada engkau wahai fulan? Atamuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau ketika di dunia dulu mengajak kami melakukan kebaikan dan mencegah kami melakukan keburukan? Rupanya yang ngumpul ini para mad'unya, orang yang diajak, yang diceramahi kayak gitu, atau yang diajak. Bukankah dulu waktu di dunia engkau mengajak kami kebaikan dan mencegah kami pada kemungkaran? Bala. Maka dijawab sama dia, bala, benar. Amurukum bil ma'ruf wala ati. Saya ngajak kebaikan pada kalian tapi saya tak melakukannya. Wa anhakum anil munkar wa atihi. Dan saya cegah kalian melakukan kemungkaran tapi saya sendiri yang melakukannya. Rupanya ini bahaya juga. Nah, ini berapa banyak orang melakukan kebaikan pada orang lain tapi lupa pada dirinya sendiri. Nah, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti ditegakkan awal mula pada diri kita sendiri. Ya. Jadi pertama adalah kita fa'lam, dan kita kun da'iyan, jadilah kita semua ini menjadi da'i li nafsina, ya, wa li ghairina, da'i untuk diri kita dan orang lain. Karena kalau tidak bisa jadi masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat yang bawa mushaf Al-Qur'an. Silakan dibuka, dan ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar terhadap dirinya dan orang lain juga. Ya. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 78. 79. Ini ada kasus yang pertama tadi, bahwa dia ngajak orang lain pada kebaikan tapi dia tidak melakukannya, dia lupa pada diri sendiri. Ayat ini Al-Maidah ayat 78 79 ini mereka malah tidak amar ma'ruf nahi munkar, dan ngajak orang lain, kena juga.
Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir min bani Israil, dari bani Israil, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Zalika, karena hal itu, bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka bermaksiat, banyak bermaksiat, dilaknat oleh Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu ya'tadun, melampaui batas. Apa maksiat dan melampaui batasnya? Kanu, ayat 79-nya, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh masyarakatnya. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah kebalikan. Kalau di ayat yang pertama tadi Al-Baqarah, mereka ngajak orang lain, lupa pada diri sendiri. Dia tidak mengerjakan. Yang ini dia perhatian terhadap dirinya sendiri, lupa orang lain. Ini kena juga kebalikannya. Berarti gimana nih? Ini maju kena, mundur mundur kena. Nah, maka yang baik itu adalah kita mengajak orang lain melakukan kebaikan dan kita berusaha betul untuk mengerjakan apa yang kita ajak pada orang lain itu. Nah, ini ya begitu juga nanti ya bagaimana kita menegakkan terhadap diri sendiri. Biasanya sebagian dari orang tua menyampaikan kepada anak, kan gitu ya. Tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi dia sendiri melakukannya. Nah, ini menjadi ini juga nih. Nah, ini menjadi apa? Renungan kita bersama. Gitu. Jangan sampai pasti kita menginginkan kebaikan pada anak-anak kita, pada sahabat kita, pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Lalu kemudian kita, yuk kerjakan kebaikan, sholat, puasa, kan gitu kan, taubatlah gitu. Tapi dia sendiri tidak mau taubat, gitu. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama. Nah, kenapa ayat ini disebutkan? Supaya kaum muslimin itu bisa meneladani, tidak sama sifat dan karakternya dengan ayat yang Bani Israil yang disebutkan ini. Nah, Qul wazikumullah, ini ayat yang pertama pada pembahasan kita. Ayat ke-44. Jangan sampai ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Dalam ayat yang lainnya juga dijelaskan. Ini khusus Bani Israil. Bagi umat Islamnya seperti apa? Ini ceritanya. Ya. Bisa kita buka dalam surah As-Saff ayat 3. Surah As-Saff ayat 3. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 2 sampai ayat 3 ya. Ayat 2 As-Saff ayat 2 ayat sampai ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, ini
Perintahnya pada orang yang beriman yang ini. Wahai orang-orang yang telah beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Ini lebih tegas lagi nih. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah. Allah murka. Kabura besar maqtan, ya, murkanya indallah, di sisi Allah. Jadi Allah sangat-sangat murka antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sesuatu apa yang kalian tidak kerjakan. Nah, ini lebih Ini lebih kuat lagi nih larangannya. Ini untuk orang beriman. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata orang beriman juga sama. Bisa jadi melakukan seperti ini. Makanya panggilannya orang yang beriman. Apalagi orang Islam. Yang tingkatan mukmin, ya, mukmin, muslim, mukmin. Panggil khusus orang yang beriman itu. Kenapa? Karena kebanyakan begitu. Merintahkan orang lain atau mengatakan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Oh, itu Allah murka itu. Allah murka. Ya, maka itu tadi bagaimana kita bisa menegakkan agama ini, menegakkan kebaikan pada diri kita, lalu kepada keluarga kita. Semaksimal mungkin. Kalau sudah kita maksimal melakukannya, nah ternyata kok tak ada perubahan, dah itu berarti terkait dengan hidayah. Tapi kita sudah menyampaikannya dan kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu. Nah, ini penting juga nih. Ini menjadi renungan kita. Ya begitu juga terkadang kita ya memerintahkan kepada anak-anak kita, ayo ngaji. Dan kadang kita lupa juga ngaji. Nah, ini mudah-mudahan lah tak termasuk yang ini. Cuman ini perlu renungan untuk kita bersama. Nah, ini penting. Nah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir, sudah baca kitab, hukumnya sudah tahu, kan gitu kan? Bagaimana hukumnya ini? Hukumnya haram, tapi dikerjakan, ya kan? Bagaimana hukumnya ini? Ini jelas, oh ini haram. Banyak Al-Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan. Misalnya, hukum zina haram, ya kan? Tapi sudah tahu haram, lalu kemudian dilakukan, atau dia tidak melakukan, tapi mendukung kemaksiatan, sama juga. Ya kan? Itu tidak memerintahkan. Yang lebih parah lagi, sudahlah dia tidak melakukan kebaikan, nah, dia ini ngajak orang lain melakukan maksiat. Nah, itu lebih parah lagi itu. Kalau orang lupa terhadap dirinya, ngajak orang lain masihlah lumayan gitu ya. Tapi ini orang ngajak pada keburukan, ngajak maksiat, ngajak melakukan kekufuran, atau membela kemaksiatan, membela kekufuran, sama juga. Kalau ini tadi ayatnya, dia ngajak orang lain pada kebaikan, tapi dia lupa, dia tidak ngerjakan sendiri. Nah sekarang ini ngajak orang lain melakukan keburukan, kemaksiatan.
Kira-kira apa? Besar ya, dosanya besar itu. Maka itu berhati-hati juga. Maka hati-hati juga. Kalau seandainya apa? Perizinan lokalisasi. Mengizinkan apa? Kemaksiatan. Berbagai macam ini. Maka perlu kita renungkan bersama. Nah, kemudian ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Nah, maka ini kemudian diberikan solusi. Diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kalian itu kepada siapa? Kepada Allah. Bis sabri, dengan kesabaran, was shalah, dan salat. Jadi untuk agar kita bisa istiqomah, jangan pernah ya lepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Jadi kita minta tolongnya kepada Allah, selalu dekat kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menancap dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, wasta'inu, mintalah pertolongan. Dari sisi agamanya, minta tolong kepada Allah penuh dengan sabar dan sholat. Sholat nih, minta tolongnya itu orang minta tolong kepada Allah dengan sholat. Makanya para ulama terdahulu itu ketika ingin melakukan kebaikan, dia sholat sunnah mutlak. Nah, beberapa ulama hadis kita kenal dalam sejarahnya, termasuk Imam Al-Bukhari, ketika hendak menulis hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Sholat dulu 2 rakaat, habis itu baru ya ngajar hadis atau nulis hadis. Gitu, sangat luar biasa. Ada orang ya sholat ini bisa sholat sunnah atau sholat wajib. Orang lagi lagi tidak stabil, masalah demi masalah, maka sholat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kembali kepada Allah. Tenang insyaallah. Orang hati gundah, stres, ya, di kantor stres, balik rumah dimarahi, tengkar, lebih stres lagi, ya kan? Ya. Di tetangga stres juga. Akhirnya apa? Biasanya orang kalau stres kemana? Solusinya mereka biasanya datang ke klub-klub malam. Mau itu apa namanya? Dugem. Itu biasanya. Ya kan? Stresnya masih belum hilang nih. Cuma ngeliat-liat doang. Akhirnya dia bagaimana supaya hilang stresnya? Minum 1 botol. Belum stres hilang, belum hilang stresnya. Minum 2 botol. Masih belum, minum yang ketiga. Masih belum lagi, campur spiritus. Itulah dia. Ya, sama stres itu begitu. Banyak orang masalah demi masalah, kalau tak hubungan imannya tidak kuat nih, banyak kemaksiatan yang dilakukan. Bahkan bisa jadi dia gantung diri. Berapa banyak orang stres, gantung diri itu ya memang bunuh diri. Ada yang lompat dari apartemen lantai berapa gitu, 15. Loncat. Stres. Ya kan, ada yang gantung diri di kamarnya. Stres. Ya. Ambil tali diikat ininya, gantung gini.
Tapi ada juga orang stres itu ya gantung diri, talinya putus, masih hidup tapi udah ini. Masih ini minum ya racun nyamuk itu. Ya. Dia tetap ini ya. Dia apa namanya? Terganggu, jatuh gitu kan, lemas, tapi tak mati. Itu yang parah itu. Jadi mau bunuh diri enggak sekalian gitu. Enggak sekalian. Nah, karena apa? Masih takut-takut deh. Nah, ini kalau orang stres itu biasanya begitu. Dalam bisnis itu kan banyak stres, masalah yang dihadapi. Nah, maka bagi umat Islam, kaum muslimin, nah tenangkan, minta pertolongannya kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta petunjuk. Makanya dalam Islam itu ingin memilih dua hal. Nah, dua hal ini bingung nih, yang mana nih? Apa yang kita kerjakan? Salat istikharah. Salat istikharah. Mungkin dulu bapak-bapak pernah juga ketika milih calon istri. Nah, yang mana ini? Yang ibu-ibu juga jawab. Ya, calon suami, cocok enggaknya? Nah, itu istikharah. Ini melibatkan Allah, salat. Gitu. Nah, sekarang orang enggak. Ya, bukan stres salat. Orang salat malah tambah stres, ada enggak kira-kira? Kalau tambah stres itu masalah bukan sholatnya, berarti orangnya. Kalau dia syarat rukunnya, kehusuannya hadir, maka otomatis Allah akan menenangkan ya dirinya dengan sholat itu. Maka Rasulullah katakan, arihna ya Bilal, ya istirahatkan kami ya Bilal, azan ya Bilal, azan. Dengan sholat itu semakin ini. Nah, maka Bani Israel pun diperintahkan untuk melakukan ini. Wabil khusus apa? Kaum muslimin. Tapi wa innaha lakabiratun. Ini sangat-sangat sulit, berat. Illa alal khashiin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Memang sholat itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang memang apa? Siapa kriterianya orang khusyuk itu? Ayat setelahnya itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang yang yazunnun, merasakan, menginginkan ketemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah dia kembali. Jadi orang khusyuk itu kriterianya itu tadi, ingat Allah bahwa dia ini, maka nanti akan muncul kehusyukan itu kalau kita ketika sholat, jadikan sholat kita itu, kita merasakan sholat kita itu adalah sholat terakhir dari kehidupan kita. Nah, kita coba rasakan. Kalau setelah seandainya bagaimana? Kita berpikir, seandainya pas assalamualaikum langsung meninggal dunia. Itu adalah sholat terakhir kita. Gitu. Insya Allah khusyuk itu. Makanya dalam ibadah itu, bagaimana kita berpikir ya bahwa ya untuk bisa konsentrasi khusyuk itu, ya itu adalah ibadah terakhir kita. Maka insya Allah khusyuk. Tapi kalau dalam masalah bab muamalah, ya dalam bab keduniaan, dalam bab bekerja, maka kita berpikir hidup 1000 tahun lagi kan. Makanya nanti dalam hadis sebutkan, kalau seandainya engkau memegang biji kurma dan besok itu hari kiamat, tanam. Itu. Jadi supaya optimis. Jangan kembali, banyak orang sekarang ini kebanyakannya dibalik.
dalam urusan dunia, kenapa tidak berusaha? Udah bentar lagi dah kiamat dah. Bentar lagi kiamat. Tidak semangat dia. Ketika ibadah, dia berpikir, oh masih lama. Itulah yang membuat itu terkadang apa? Tidak khusyuk. Jadi kalau kita bisa menghadirkan itu, insya Allah, ya selain nanti kehusyuan, cara-cara khusyuk kan banyak. Nah, salah satunya ini, hadirkan bahwa ya, kita ini beribadah terakhir mau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu insya Allah khusyuk. Nah, memang orang sholat ini berat. Apalagi apa? Sholat melaksanakan sholat secara berjamaah lebih berat lagi. Ini baru sholatnya saja. Sholat sendirian berat. Apalagi melakukannya berjamaah. Nah, bahkan orang munafik itu disampaikan dalam hadis, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ayatnya. Nah, kita coba lihat ayatnya. Ya. Ayatnya surah An-Nisa ayat 142. Dalam surah An-Nisa ayat 142, nanti surah At-Taubah saya ayat 54 juga. Ya, An-Nisa 142. An-Nisa 142. Innal munafiqina. Apa? Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang menipu mereka. Artinya Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, kalau orang munafik itu mendirikan salat, qamu kusala. Mereka mendirikannya dalam keadaan malas. Yura'unan nas, dan kalaupun mengerjakannya pengen dilihat baik oleh orang lain. Riya, yura'un riya. Wala yazkurunallah illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, ini tanda orang munafik. Menurut ayat. Ya, bukan menurut saya. Menurut ayat. Ya. Orang munafik itu dia selalu maunya nipu Allah. Dan berat untuk sholat. Bahkan biasanya apa? Tidak sholat biasanya. Kalaupun sholat, sholatnya dalam keadaan malas-malasan. Nah, ini juga renungan juga bagi kita. Kalau seandainya masih ada dalam diri kita, kok kayaknya malas sholat ini. Nah, ini bisa jadi apa? Sifat kemunafikan itu ada dalam diri kita. Nah, kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada, ya, malas-malasan dalam ketika mau sholat, atau malas berzikir kepada Allah, atau ketika melakukan kebaikan kita riya. Nah, ini urusan hati semua ini. Dan tak ada orang yang tahu. Kalau dalam hadis itu disebutkan, waktu sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berat bagi mereka. Kenapa? Waktu itu kan tak nampak. Waktu subuh, waktu isya. Kalau zuhur nampak. Ya, banyak orang melihatnya. Asar, maghrib, gitu. Ya. Tapi kalau subuh, tidak banyak orang melihat. Lebih ini lagi adalah qiyamul lail. Tak ada sama sekali orang yang melihat. Nah, kalau dalam surah At-Taubah ayat 54. At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum
illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la ya'tuna shalah. Ya. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa la ya'tuna shalah. Nah, di antara munafik itu tadi, mereka tak melaksanakan sholat illa wahum kusala, kecuali apa? Malas-malasan. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan tidak pula mereka menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ya, kalau sholatnya malas, infaknya karihun, makruh, tak senang berinfak. Ini juga sama. Nah, ini termasuk kategori apa? Nah, munafik itu tanda-tandanya. Nah, ini tidak boleh nuduh orang lain. Ya, harus apa? Renungan untuk diri kita. Itu tadi, kalau nuduh orang lain, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu lupa pada diri kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dua ayat ini ya mudah-mudahan menjadi ya renungan bagi kita semuanya ketika membaca ayat Al-Qur'anul Karim, bagaimana ini menjadi pelajaran ya bagi kita untuk bisa benar-benar mengimplementasikan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seandainya kita kan mengikuti ustaz, misalnya mengikuti ustaz tertentu lah. Iya. Ternyata ustaz ini kita sudah mengikuti secara istiqomah. Ujung akhirnya ternyata ustaz ini seperti dalam ayat Al-Baqarah tadi kan, dia hanya menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Nah, itu bagaimana yang kita ikuti selama ini, kita sudah melakukan kebaikan sesuai dengan anjuran ustaz. Bagaimana ustaz? Iya. Jadi pertama, ketika ada ustadz, guru yang kita teladani adalah kebaikannya. Apa yang disampaikannya juga adalah sebuah kebaikan. Lalu kita mengerjakannya. Itu adalah perkara yang baik. Nah, masalah dia tidak mengerjakannya, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak berdampak pada orang yang ngikutinya. Nah, gitu. Tidak berdampak kepada orang yang mengikutinya selama yang disampaikannya itu adalah kebenaran, kebaikan yang kita ngikuti. Nah, itu adalah sebuah kebaikan. Itu berpahala bagi kita. Yang bermasalah bagi orang yang ngajaknya. Nah, itu bisa kena itu. Gitu. Bisa kena delik di situ. Ngajak orang lain, mari kita melaksanakan sholat gitu. Rupanya dia tidak sholat misalnya. Ya kan bagus ya, orang sholat, orang dapat hidayah dari dia. Nah, nanti urusan itu kan kebaikan, dia meninggalkan keburukan, bagaimana nanti ininya? Ya, ini urusan Allah Subhanahu wa taala, nanti disitulah ditimbangnya itu. Ada amal baik dan amal buruknya. Nah, bisa jadi Allah memaafkan, bisa jadi tidak. Nah, itu sudah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Informasi yang kita ambil seperti HP, Android itu misalnya nge-share hal-hal yang dalam hal kebaikan, menyuruh pokoknya kebaikan lah, malas dan sebagainya, di-share-kan ke grup tapi mereka yang nge-share tidak melaksanakan. Apakah nge-share ini apakah
mewakili omongan, misalnya copy paste atau dia sendiri mengetik sendiri dan sebagainya, tapi tidak melaksanakan. Bagaimana? Ya. Nanti dalam hukum Islam itu kan ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah hukum tuh. Ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah, ada haram. Kemudian yang kedua, tulisan itu ya posisinya sama dengan lisan. Maka berhati-hati. Misalnya ada seorang suami ya kan menulis pakai HP. Hubungan kita sampai di sini saja. Nah, itu maka dalam hal ini perlu ditanyakan, belum jelas tuh. Tapi kalau sudah ada kata talak, saya talak kamu pakai HP, itu sama dengan lisan. Nah, terjadi talak. Sama. Maka hati-hati juga. Nah, terkait dengan hal ini, kalau yang kita share adalah terkait dengan hukumnya itu sunnah. Hukumnya adalah perkara-perkara sunnah. Dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak dapat dosa, tapi rugi tak dapat pahala. Contoh misalnya sholat duha, keutamaan sholat duha. Dia nulis nih, nge-share keutamaan sholat duha. Dia tidak mengerjakan sholat duha. Yang nge-share nih, yang ngajak orang lain, ya dia bagi dia kan tidak berdosa karena hukumnya sunnah, gitu. Ya hukumnya sunnah. Apalagi perkara mubah, ya itu hanya nanti dampaknya pada diri sendiri. Nah, tapi kalau misalnya haram hukumnya minum khamar, dia tulis itu, dia ceramahkan pada orang, rupanya malam-malam dia itu ada video yang viral biasanya pas waktu Ramadan itu. Ada itu drama itu ya. Ada orang masuk ke tempat ya warung makan. Kenapa kalian ini enggak puasa? Gitu kan. Kenapa enggak puasa? Udah, keluar. Rupanya ditutupnya dia yang pesan TS. Ini jelas ini ya. Itu tadi Pak, dilihat hukumnya. Nah, kalau hukum yang bersifat wajib atau yang haram, tapi dia melakukan. Nah, maka itu yang terkena dosa itu tadi. Tapi kalau yang sifatnya sunnah atau yang mubah, maka tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Maaf Pak, Ibu dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sholat aja dulu, itu udah bagus dah, melaksanakan kewajiban. Nah, yang penting istiqomah dulu sholatnya nih. Yang kedua, memperbaiki kualitas sholatnya. Nah, masalah diterima dan tidaknya, sah tidaknya sholat kita, selama syarat dan rukun sholatnya itu terpenuhi sah. Kenapa? Karena khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Nah, tapi khusyuk ini nanti terkait dengan nanti berpahala atau tidaknya sholat kita itu. Jadi kalau tidak khusyuk hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kewajiban sholatnya gugur. Tidak berdosa karena meninggalkan sholat kan. Nah, masalah tak bisa khusyuk ini bagaimana? Nanti khusyuk pun nanti dibagi-bagi oleh para ulama. Ada yang khusyuk di awal, akhir tak khusyuk. Ada yang di awal tak khusyuk, di akhir khusyuk ada juga. Ada yang pertengahan saja.
Selama masih ada dari rangkaian sholat itu ada kehusyuan itu, nyambungnya kepada Allah masih ada lah itu. Masih ada gitu. Minimal lah itu ya. Masa dari 4 rakaat itu tak ada sama sekali kan. Nah, gitu. Minimal itu dulu. Memang kan sulit untuk khusyuk. Nah, masalah pahala dan tidaknya ini kan kita karena tak nampak kan. Dapat berapa pahalanya nih? Udah serahkan kepada Allah. Yang penting kita istiqomahkan dulu sholatnya sambil nanti kita belajar terus. Belajar terus menghusyukkan sholat kita. Jangan sampai sebaliknya. Kadang orang cara berpikir beda. Untuk apa sholat kalau tak khusyuk? Untuk apa sholat kalau tidak khusyuk? Ini parah lagi nih. Udahlah tak khusyuk, tak sholat lagi kan? Ayo sholatnya udah bagus. Sholat. Terus kemudian setelah itu kita berusaha untuk khusyuk. Khusyuk itu menyambungkan niat kita ini hanya untuk Allah. Nah gitu tadi. Nah maka insya Allah otomatis ya kita bisa ya khusyuk di dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana bisa istiqomah sholat subuh? Ini masalah istiqomah ini urusan masing-masing dan terkait dengan masalah masing-masing. Nah, nah lebih bagus kalau ada hadis itu tuba ya. Atau rahimallahu imro'an, Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia membangunkan istrinya. Lalu istrinya enggan bangun, tidak mau bangun dipercikkan air. Masya Allah. Itu untuk sholat malam luar biasa. Atau yang kedua, rahimallahu imro'atan, Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia membangunkan suaminya untuk bangun tidur, untuk qiyamul lail. Tak mau dipercikkan air. Itu kalau tanya Pak. Kalau gantinya saya tanya. Oh ya, itu baru tadi trik yang pertama itu. Baru trik yang pertama. Kalau ada istri, maka saling membangunkan. Alarm kita ini ya pasangan kita. Yang kedua, kalau kita jauh pakai alarm. Alarm kalau bisa yang bisa mukul sendiri itu. Oh. Aman insya Allah. Cuman memang ini Pak, kalau kita niatkan dari awal, kuncinya niat. Coba nanti praktekkan aja. Kalau kita, ya Allah, saya bangunkan saya ya Allah, jam 3 subuh, saya akan qiyamul lail. Insya Allah pasti. Praktekkan aja. Ya. Praktekkan, itu pasti itu. Nanti kalau udah jam 3, biasanya ada saja. Terbangunkah, ada nyamuk kah, pengen kebelet kah, mau ke belakang, biasa begitu. Cuman kita harus maknai itu. Oh ini pertanda nih, tanda. Jangan sampai kita ke belakang. Oh cuman ke belakang aja tidur lagi. Berarti niatnya tidak kuat niatnya. Niat dulu Pak. Nah kalau ada niat, alarm bunyi itu otomatis bangun. Tapi kalau tak niat, mau alarm itu berapa kali, tak ada niat memang. Gitu, tak ada niat. Gitu ya. Nah, yang cukup buat aja dulu tuh. Wah, itu insya Allah itu kalau dikerjakan, insya Allah bisa.
Nah, yang kedua tadi pertanyaannya terkait apa? Doa yang tidak diijabah. Ini banyak faktor biasanya. Kalau dalam beberapa hadis kita lihat karena faktor makanan, minuman, pakaian haram. Atau yang kedua makanan minuman halal tapi tak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga sama. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar tercegah juga. Kemudian yang berikutnya di antara tidak melaksanakan adab-adab dengan baik. Ketika berdoa itu maksa Allah, nah itu juga sama. Ya Allah, turunkan sekarang ya Allah, kan gitu kan. Atau misalnya tak yakin, ini juga sama. Tak yakin ketika berdoa. Tak yakin berdoa, ya Allah. Ya kalau boleh kabulkan ya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak yakin juga. Ya, dia enggak yakin. Kemudian yang berikutnya itu bisa jadi karena dia enggak jelas apa yang dimintanya. Yang diminta itu apa? Ya, yang diminta itu, ya Allah, berikan saya nah, gitu. Jadi yang diminta ini misalnya nih, berikan kami kebaikan ya Allah. Ini kan doanya doa umum. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Apa itu? Yang diminta sebenarnya ini apa? Nah, bisa jadi Allah kabulkan kebaikan dia dalam masalah sholat, ibadah. Yang lainnya tidak. Nah, yang kita minta ini jelas gitu. Yang kita minta itu salah satu faktornya, Pak. Nah, begitu juga biasanya apa? Dengan maksiat. Bisa jadi karena maksiat yang kita kerjakan, maka Allah menghalangi doa-doa kita. Karena maksiat atau dosa yang dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih saya tanggapi penjelasan Ustaz masalah munafik yang hubungannya dengan sholat. Apakah itu munafik dalam hal sholat itu sebelum sholat atau sesudah dalam sholat? Kan kita ada prakteknya sebelum sholat. Itu bisa dijelaskan oleh Ustaz tadi itu mungkin pas. Kalau dalam sholat apakah ada juga salah munafik? Satu. Lalu kedua, saya dengar itu kalau untuk dalam hal amal ma'ruf nahi munkar khusus anak-anak yang berbalik istilahnya sering dijelaskan, diperingatkan, ditegur dan ditegur dengan wajar. Untuk orang tua ini punya trik-trik untuk menghilangkan hal yang seperti ini. Rasanya belum pernah saya dengar istilah S1, kedua, ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, ya kemunafikan di dalam sholat ada enggak? Ya bisa jadi banyak. Kemunafikan, sifat munafik dalam sholat. Nah, di antaranya kan itu riya itu. Riya di dalam sholat. Ada riya, sum'ah, ujub. Ini bagian dari sifat kemunafikan. Nah, itu sangat-sangat mungkin terjadi dalam sholat kita. Gitu. Belum lagi nanti ketika ya kita sholatnya sholat, sekedar gugurkan kewajiban, yang penting dah sholat dah. Itu juga sama, niatnya udah begitu. Itu juga sama. Nah, yang kedua terkait dengan ya cara menasihati orang lain. Kalau anak-anak itu menasihati umur 7 tahun perintahkan diajarkan sholat, umur 10 tahun kok belum masih sholat boleh dipukul ya. Atau ditegasin gitu ya. Bagi orang dewasa amar ma'ruf nahi munkar bagaimana? Rasulullah mengatakan man ra'a minkum mungkaron, kalau melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan atau ubah dengan kekuasaan. Kalau kita sebagai pimpinan,
Fa illam yastati, kalau tak mampu, fa bilisanihi. Kasih nasihat. Silahkan melakukan ini, nasihat dengan lisan. Fa illam yastati, kalau itu pun tak mampu, karena kalau dinasihati bisa jadi dia bisa nyerang kita gitu, memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka fa biqalbihi, ingkarul mungkarnya, amar ma'ruf nahi munkar dengan hati kita. Nah, cukup dengan hati. Itu bagian wadzalika at'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau pengingkaran dengan hati aja itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Pak ya. 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 Waalaikumsalam. Masalah mengajak orang lain. Jadi kan kalau dalam hadis kita baca bahwasanya pahala mengajak orang lain apabila seorang mendapatkan hidayah karena ajakan kita, maka pahalanya lebih baik dari selisih dunia ini. Ya. Atau apapun yang dikerjakan oleh orang yang diajak kita pun dapat pahala. Ya. Tapi ketika tadi apakah itu langsung putus gitu? Ketika kita sendiri tidak melaksanakan mengajak kepada orang lain, tidak melaksanakan. Kemudian yang masih berhubungan dengan itu, dalam hadis kan dikatakan bahwa kalau kita melakukan sebuah kebaikan, para ulama sepakat bahwa balasan di dunia itu adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, ya, kalau tidak istighfar, maka para ulama sepakat juga balasan di dunia langsungnya itu adalah dimudahkan untuk melakukan keburukan berikutnya. Jadi kira-kira terkaitan antara dua hal ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, orang ngajak orang lain nih. Ngajak orang lain melakukan kebaikan itu tadi dalam berdakwah. Nah, itu kan adalah sebuah kebaikan. Pahalanya besar itu tadi. Nah, lalu kemudian ya, contohlah ya realnya saya ngajak orang lain melakukan sholat, tapi saya sendiri tidak sholat. Berarti apa? Saya ngajak orang lain supaya sholat, saya dapat pahala kan? Lalu kemudian saya sendiri tak sholat dan saya berdosa kan? Nah, bagaimana nanti ini? Nah, itu dia timbangan Allahnya di situ, di mizan, ya, di mizan. Nah, ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mana pahala yang baik, mana pahala yang buruk. Nah, tapi kalau seandainya ya tetap setiap orang dai itu pasti ada nilai-nilai namanya juga manusia. Mungkin ada sisi lemahnya, ada pas imannya turun begitu ya kan. Nah, dalam hal ini selama dia tidak berkomitmen untuk melakukan kemaksiatan, lalu dia tidak berkomitmen untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia tidak komitmen untuk menyalahi apa yang dia dakwahi, maka otomatis itu pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mengajak. Nah, nanti sejauh mana keburukan yang dikerjakan dengan aliran pahala itu. Nah, disitulah timbangannya. Ya, di situ akan ditimbang. Ya, antara kebaikan dengan keburukan yang kita. Itu kan kebaikan kita. Lalu ada keburukan kita nih, gitu. Jadi tidak otomatis dia orang itu melakukan ibadah pun belum tentu juga diterima kan gitu ya. Nah, itu. Belum tentu diterima juga. Nah, ini menjadi nanti masalah pahalanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya memang orang yang melakukan kebaikan diridhoi oleh Allah akan dimudahkan. Yashrah sadrahu lil Islam. Dia akan dimudahkan
melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, dan di antara diterimanya amal ibadah itu salah satu tandanya itu adalah kita habis melakukan kebaikan semangat lagi melakukan kebaikan yang lainnya. Itu tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Tapi berikutnya kalau melakukan maksiat kok malah makin ngenyan dengan maksiat itu kan? Makin nambah lagi maksiat berikutnya. Itu tanda itu. Ini tanda bahwa ya tanda sangsut atau nah, itu tanda bahwa Allah tidak ridho kepada kita. Nah, maka itu dari situlah kita ya menjadi mewaspadai jangan sampai kalau sudah melakukan maksiat, namanya manusia, ada melakukan salah dan dosa, segera kita istighfar. Wa khairu al-khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah taubat, istighfar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.